Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting ya. Sangat menarik ya. Yang menjadi penekanan di sini sangat krusial atau penting menjadi awal dari proses selanjutnya. Materinya adalah pembentukan model program linier. Jelas ya, proses pembentukan model program linier ini mempengaruhi langkah selanjutnya. Artinya, kalau kita keliru membuat model program linier, maka penyelesaiannya yang sudah kita selesaikan dengan susah payah akan menghasilkan penyelesaian yang tidak akurat. Disebabkan dari modelnya itu sendiri yang salah ya. Jadi di sini kita harus tepat dalam pembentukan model program linier. Oke, di sini saya mengingatkan kembali kepada teman-teman langkah-langkah pembuatan model, bukan riset operasi ya, tapi di sini adalah program linier ya. Yang pertama, teman-teman harus menentukan variabel-variabel keputusan. Apa itu variabel keputusan? Variabel keputusan adalah besaran yang harus ditentukan nilainya agar optimalitas yang diinginkan tercapai. Yang kedua, buatlah fungsi sasaran, fungsi tujuan, atau fungsi objektif. Itu maknanya sama. Artinya, fungsi yang dioptimalkan. Fungsi harus merupakan kombinasi linier dari variabel-variabel keputusan. Yang ketiga, tentukan kendala berdasarkan keterbatasan sumber daya ataupun karena kondisi yang harus terpenuhi. Fungsi tiap kendala harus merupakan fungsi linier, variabel keputusan. Kemudian kendala juga dapat berupa persamaan atau pertidaksamaan linier. Ini langkah-langkahnya ya. Hanya ada 3, tapi krusial, penting sekali. Ya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus. Serta membutuhkan waktu pembuatan 4 jam. Untuk membuat kursi membutuhkan 2 meter persegi kayu jati, 3 meter persegi kayu pinus, dan 2 jam kerja. Oke, itu narasi awal ya. Berikutnya, dari penjualan sebuah meja didapat keuntungan sebesar Rp12.000. Sedangkan keuntungan sebuah kursi adalah Rp8.000. Berikutnya, perusahaan mebel ingin membuat sebanyak-banyaknya, tetapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga kerja. Dalam seminggu, perusahaan hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati, 100 meter kayu pinus, serta hanya memiliki 80 jam kerja. Pertanyaannya ya, buatlah model program linier untuk mengoptimalkan permasalahan tersebut. Oke, ini adalah contoh real ya, permasalahan yang akan kita bentuk ke dalam model program linier. Lumayan cukup banyak ya narasinya di sini ya. Jadi teman-teman harus konsentrasi ya, kemudian fokus, kemudian perhatikan setiap kalimatnya di sini ya.
Oke, kita akan selesaikan ya. Penyelesaian. Kita ingat kembali langkah-langkah pembentukan program linier. Langkah pertamanya adalah menentukan variabel-variabel keputusan. Nah, untuk menentukan variabel-variabel keputusan, kita harus mengacu pada tujuan dulu. Tujuan dari kasus itu adalah memperoleh keuntungan, ya. Nah, untuk memperoleh keuntungan, ya, itu dipengaruhi oleh faktor apa? Ya, betul sekali. Dipengaruhi oleh jumlah produk yang terjual. Untuk kasus ini berarti jumlah kursi dan meja. Nah, itu menjadi fokus kita ya. Berarti di sini keuntungan ditentukan oleh seberapa banyak meja dan kursi yang dibuat. Itu menjadi acuan kita untuk menentukan variabel keputusan. Oleh karena itu, dibuat variabel keputusan sebagai berikut ya. Membuat variabel keputusan, X1-nya adalah apa? Tadi, jumlah meja yang harus dibuat. Ya. Kemudian X2, jumlah kursi yang harus dibuat. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya. Oke, bagaimana kalau simbolnya tidak menginginkan X1, X2? Boleh ya, karena variabel itu hanya suatu simbol. Kalau kita menginginkan A, B, boleh ya. X, Y, boleh. Artinya sama di sini ya, variabel keputusan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah membuat fungsi tujuan, fungsi sasaran, fungsi objektif ya. Kita ingat kembali di dalam narasi permasalahannya, tujuannya apa? Memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Ya. Oke, tujuan dari perusahaan tersebut adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, keuntungan itu diperoleh dari apa? Ya, keuntungan menjual satu meja sudah diketahui yaitu 12.000. Keuntungan menjual satu kursi diperoleh keuntungan berapa? Rp8.000. Nah, dari keuntungan ini itu bergantung dari banyaknya meja dan kursi yang dihasilkan kan ya. Kalau mejanya dihasilkannya itu hanya 2, berarti keuntungannya berapa? 12 kali 2 berarti 24.000. Misalkan kursinya memproduksi 5, berarti 8.000 dikali 5 ya, 40.000. Nah, berarti fungsi tujuan itu terpengaruh oleh apa? Variabel keputusan. Jadi, kita akan bentuk ya bukan variabel keputusan, kita akan bentuk fungsi tujuannya ya merupakan kombinasi linier dari X1 dan X2. Maka fungsi tujuan atau f(x1, x2) sama dengan 12.000 x1 ditambah 8.000 x2. Nah, inilah fungsi tujuan. Kombinasi linier dari variabel keputusan x1 dan x2. Oke ya, cukup jelas ya sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir, ya kita harus membuat kendala. Kendala dari persoalan tersebut adalah bahan baku dan tenaga kerja. Untuk memudahkan, ya kita harus membuat dalam bentuk tabel. Ya, tabelnya adalah seperti ini. Sumber daya atau kendala, kayu jati, kayu pinus, jam kerja. Untuk meja diperlukan 5, kayu jati, kayu pinus 2, jam kerja 4. Kursi, kayu jati 2, kayu pinus 3, jam kerja 2. Persediaan, keterbatasannya di sini ya.
Untuk kayu jati itu hanya bisa menyediakan 150, kayu pinus 100, jam kerja 80. Nah, dengan membuat X1 meja dan X2 kursi, maka kendala yang harus dipenuhi adalah yang pertama, ya, berarti 5 dikali banyaknya jumlah meja yang diproduksi atau X1, kita tulis berarti apa? 5X1 ditambah 2 dikali banyaknya kursi yang diproduksi atau X2, kita tulis 2X2 tidak boleh melebihi, ya, tidak boleh melebihi dari 150, ya, tidak boleh melebihi, ya, artinya kurang dari. Kalau lebih ya pasti tidak akan terbentuk karena perusahaan tersebut hanya sanggup menyediakan 150 kayu jati. Kayu pinus sama, berarti 2X1 ditambah 3X2 tidak boleh melebihi 100. Artinya kurang dari atau sama dengan 100, ya. Boleh sama dengan, ya. Boleh tepat di sini. Kemudian jam kerja sama, berarti 4X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 80. Nah, ini adalah kendala-kendala. Ditambah kendala umum, ya. X1 dan X2-nya itu pasti diproduksi. Artinya harus lebih besar atau sama dengan 0, ya. Tidak diproduksi atau memproduksi, kan, ya. Tidak mungkin nilai X1, X2-nya itu adalah negatif. Oke, ini adalah model matematikanya, ya. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Nah, nanti ini yang akan kita selesaikan. Nah, kalau ininya salah, ya berarti penyelesaiannya juga akan otomatis akan salah. Jadi harus benar-benar tepat model program linearnya. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan mudah untuk dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.